Tom Haye Jilid 2, Jakmania jangan mimpi, Pelupesi lurus ke kota Bandung. Gaji? Mana gaji? Hei, Jakmania, sadar! Rumor Joey Pelupesi ke Persija itu cuma halu tingkat dewa yang dipelihara akun fanbase kalian. Jaga-jaga biar nggak ketawa ngakak. Padahal fakta sebenarnya, media Belanda Football Primer yang valid itu spill lurus. Pelupesi lagi negosiasi sama Persib Bandung, titik. Coba ingat flashback Tom Haye. Kalian halu duluan, Tom malah gabung King Persib karena gajinya terjamin. Intinya, pemain Eropa pilih klub yang sanggup bayar. Sekarang, Pelupesi logikanya sama. Dia butuh bayaran pasti, bukan janji manis. Klub yang kemarin dirumorkan tunggakan gaji, mau bayar Pelupesi pakai apa? Uang kas parkiran? Jakmania, mending urusin dulu tunggakan gaji klubmu. Punya kaca nggak sih? Haluin pemain kelas Eropa, padahal dapur klub lagi tipis. Pelupesi hanya akan merapat ke tim yang sehat finansial dan berani bayar. Cuma ada satu tim kaya yang levelnya pantas, Persib. Kalian gak usah mimpi. Hei Jakmania, coba deh tolong sekali ini saja, injak bumi. Rumor Joey Pelupesi ke Persija. Duh, kasihan sekali halu kalian sudah mencapai titik didih. Bukannya mengurus lini tengah yang bolong, kalian malah sibuk mengurus rumor halu level kosmik di media sosial. Serius, punya cermin di rumah, Jak? Dulu kalian teriak-teriak merumorkan Tom Haye akan berlabuh di ibu kota. Ujung-ujungnya apa? Tom Haye yang level yang setinggi langit dengan gaji sekelas bintang Eropa tentu saja memilih tim yang dompetnya tebal dan manajemennya sehat walafiat, alias King Persib Bandung. Bukankah Tom Haye memilih tim yang sanggup bayar gajinya? Lah tim kalian, katanya klub besar, tapi kemarin media ramai-ramai memberitakan gosip tunggakan gaji pemain. Mau bayar gaji Tom Haye pakai apa? Koin receh? Sekarang drama itu terulang lagi. Giliran Joey Pelupesi yang sedang serius negosiasi dengan Persib. Bahkan media Belanda Skaliber Football Primer yang notabene adalah sumber terpercaya di Eropa sampai turun tangan membeberkan fakta itu. Kalian malah muncul dengan rumor ala sinetron di akun-akun fanbase. Bukankah ini namanya mengulangi kesilapan yang sama? Joey Pelupesi itu levelnya Eropa, Jak. Dia butuh gaji yang terjamin, klub yang stabil, dan tim yang benar-benar punya ambisi juara. Bukan sekedar janji manis di post dengan Instagram. Maka dari itu sudahlah Jakmania. Berhentilah memimpikan pemain kelas atas yang sudah jelas akan memilih tim dengan kondisi finansial yang sehat dan masa depan yang cerah. Mending fokus urusin dulu tunggakan-tunggakan gaji klubmu yang konon katanya sudah bikin pemain pusing 7 keliling. Jangan sampai kalian dapat julukan baru, klub raksasa dengan halu tingkat dewa dan dompet kucing garong. Gak usah mimpi, lihat kaca. Joey Pelupesi, dia hanya akan cocok dengan tim yang benar-benar king di Indonesia. Dan kalian tahu siapa itu. Selangor hanya fiksi. Bocan Hodak kami fokus ke Faisal Halim, sisanya cuma figuran Liga Malaysia. Duh, Bocan Hodak ini memang ahlinya seni perang urang caraf jelang pertarungan di ACL2 melawan Selangor FC. Pujian Hodak terdengar seperti senandung Nina Bubo sebelum eksekusi. Katanya Selangor tim bagus. Well, tentu saja Bojan hanya bersikap sopan pada tim yang mungkin nanti akan dia kirim pulang tanpa poin. Selangor adalah tim yang bagus. Mereka memiliki banyak pemain cepat. Dan Faisal Halim saat ini sedang berada dalam performa terbaiknya. Dia bisa sangat berbahaya, ujar Hodak yang pengalamannya melatih di Malaysia membuatnya sangat memahami potensi ancaman dari bintang Harimau Malaya tersebut. Hodak memuji kecepatan tim lawan dan menunjuk Faisal Halim sebagai ancaman tunggal. Ini jelas-jelas sebuah cywar kelas dewa. Intinya, Persib hanya mewaspadai satu pemain, sementara sisanya di mata Hodak hanyalah figuran atau pelengkap penderita dari Liga Malaysia. Hodak tak peduli dengan perubahan pelatih mereka, Christophe Gamel. Baginya, itu hanya ritual ganti seragam yang tidak akan mengubah fakta bahwa lini serang mereka terlalu bergantung pada si kancil lincah Faisal Halim. Dia bisa sangat berbahaya, kata Hodak. Selangor, dengarkan ini baik-baik. Pelatih kami sudah memberikan kalian label tim dengan satu titik lemah dan satu pemain yang layak diwaspadai. Ini bukan pujian, ini tantangan terbuka. Hodak secara implisit meremehkan kolektivitas tim kalian dan menantang. Apakah kalian punya rencana B jika Faisal Halim kami matikan total? Kami tahu kalian adalah tim yang baru bangkit, tapi kebangkitan itu hanya akan jadi kembang api sesaat di langit Bandung. Persib datang dengan mental juara liga dan ambisi yang jauh lebih besar.
Kami siap menyambut kalian, tapi jangan kaget jika malam itu hanya nama Faisal Halim yang diucapkan oleh Hodak, sementara nama-nama kalian yang lain terlupakan, tenggelam dalam lautan sorakan Bobotoh. Siap-siap karena GBLA bukan tempat untuk drama kebangkitan, tapi untuk ritual penaklukan. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Geiger, bukan cuma gol. Lucho Goicoechea bongkar rahasia dahsyat kembali ke puncak. Lawan hanya dianggap sarana pemanasan kelas PAUD. Super Top Marco Top sudah tidak cukup untuk mendeskripsikan ledakan kebahagiaan seorang Luciano Goicoechea. Sang maestro Argentina yang akrab disapa Lucho ini tidak hanya mencetak gol, dia baru saja melakukan deklarasi psikologis perang yang meremehkan seluruh liga. Bobotoh, siapkan telinga Anda, karena Lucho baru saja membongkar kejutan spesial yang membuat kemenangan 3-0 Persib bagian atas PSBS Biak itu terasa seperti sesi latihan lempar bola. Apa yang sebenarnya terjadi? Lucho, sang raja comeback setelah kegagalan penalti memalukan melawan Persita Tangerang, kini tersenyum lebar seperti pemenang lotre. Tentu saja, dia senang mencetak gol di Stadion Mago Harjo. Baginya, gol itu adalah obat manis. Perhatikan satirnya. Obat manis, benar sekali. PSBS Biak bukan lawan. Mereka adalah apotek hidup yang menyediakan pil kebahagiaan. Mereka adalah tumbal yang harus rela diinjak-injak untuk mengobati trauma penalti Lucho. Betapa malangnya PSBS Biak harus menjadi sensasi insan bagi kebangkitan superstar Argentina. Lucho bahkan mengakui dengan nada yang sangat merendahkan. Sangat bagus bisa mencetak gol di sini Sleman karena saya tidak bisa mencetak gol melawan Persita dari penalti. Jadi saya sangat ingin mencetak gol. Terjemahan bebasnya. Target saya bukan PSBS. PSBS itu cuma batu loncatan yang gampang. Saya coba bujuk pelampiasan karena gagal lawan Persita yang sedikit lebih serius. PSBS Biak ini levelnya cuma bisa saya manfaatkan untuk mengembalikan kepercayaan diri saya. Terima kasih sudah menjadi lawan yang empuk. Dan kemudian dia membongkar kejutan spesial yang sesungguhnya. Tapi saya selalu mengatakan bahwa yang terpenting adalah memenangkan pertandingan. Dan kami harus bisa menang di setiap pertandingannya. Kami tahu kami bermain di Persib, jadi kami melihat ke depan dan saya harap bisa mencetak gol lainnya. Tetapi yang paling penting adalah mendapatkan 3 poin pada setiap pertandingan, tegasnya. Kami tahu kami bermain di Persib. Kalimat ini adalah hukum alam persaingan. Ini adalah psych war sangar yang ditujukan untuk semua lawan. Lucho tidak peduli siapa lawannya, mau PSBS Biak, mau tim papan tengah, atau bahkan tim super duper kuat. Bagi pemain Persib, kemenangan 3-0 itu adalah standar operational procedure atau SOP. Mendapatkan 3 poin melawan tim lain itu setara dengan sarapan pagi. Lucho dan Persib tidak melihat ke belakang, mereka hanya melihat ke masa depan, dan masa depan itu isinya adalah trofi berkilau. PSBS Biak hanyalah titik kecil yang terlupakan dalam perjalanan epik menuju gelar. Pertanyaan untuk semua lawan, siap-siaplah, karena bagi Persib, Anda semua hanyalah alat uji coba untuk memastikan Lucho dan kawan-kawan tetap dalam kondisi super top Marco Top. Allahu Akbar! Dewa pertahanan turun dari surga lapangan. Kedatangan Frans Putros adalah bencana nasional bagi Persis Solo. Alhamdulillah! Bukan cuma Persib yang menang, Pagi Bobotoh juga menang melawan birokrasi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada PT LIB dan PSSI. Kalian baru saja memberikan hadiah kematian dini kepada lawan Persib berikutnya. Frans Putros, bek timnas Irak, sang tembok Berlin dari Timur Tengah, ternyata bisa diturunkan lebih cepat melawan Persis Solo. Wahai Persis Solo, mulai sekarang Anda bisa memulai ritual tangisan massal. Kenapa bisa? Karena ternyata hukuman tambahan 2 laga skorsing dari Komdis PSSI itu hanyalah administrasi candaan kelas kantor kelurahan. Hukuman itu hanya berlaku untuk laga yang bahkan jadwalnya saja seperti main petak umpet. Laga ke-8 melawan PSM Makassar diundur. Kapan? Akhir Desember. Artinya skorsingnya pun ikut nganggur sampai akhir tahun. Laga ke-9 melawan PSBS Biak sudah dijalani Putros dan Persib menang 3-0 tanpa keringan karena PSBS memang cuma boneka kardus.
Kesimpulan logika satirnya, skorsing Komdis PSSI itu ternyata hanyalah skorsing liburan yang diizinkan oleh alam semesta. Skorsingnya tidak berlaku di zona waktu laga Persis Solo. Apa arti kedatangan Putros bagi Persis Solo? Ini bukan sekedar bek yang main, ini adalah kebangkitan benteng gaib. Lini serang Persis Solo yang sudah dipersiapkan selama seminggu penuh, kini hanya akan berhadapan dengan dinding baja vibranium setinggi 3 meter. Mereka tidak akan bisa menembus. Mereka akan melihat Putros dan yang mereka rasakan hanyalah ketar-ketir, gelisah, dan kekalahan psikis dini. Kehadiran Putros membuat kiper Persib bisa sambil rebahan dan nonton TikTok. Kartu merah Putros sebelumnya ternyata hanyalah taktik pesiwer genius. Dia sengaja tackle keras untuk menunjukkan kepada seluruh liga, aku akan kembali dan jika timku tidak menang, akan kupastikan lawan kalian lumpuh total. Ingat baik-baik Persis Solo. Peluang Anda untuk menang tiba-tiba terjun bebas sedalam jurang Mariana. Frans Putros bukan hanya kunci kemenangan, dia adalah kunci ruangan kekalahan Anda. Persib akan menang. Dan itu semua berkat kelalaian administrasi yang maha hebat yang secara tidak langsung meresmikan Frans Putros sebagai dewa penjaga gawang Maung Bandung. Mulai sekarang Bobotoh tidak perlu berdoa minta gol. Cukup doakan Putros tidak kena kartu merah lagi karena dia sedang hobi liburan skorsing. Dukun Kroasia jelas-jelas berkata, Beckham Putra adalah proyek abadi. Siap-siap Persib hat-trick juara abad ini. Lupakan sejenak air mata dramatis Bobotoh yang sudah siap-siap bakar dupa, membayangkan sang wonderkid kesayangan Beckham Putra Nugraha hancur lebur dihajar kritik brutal sejak raya setelah penampilan sekelas Tarkam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekhawatiran Anda ternyata hanyalah fantasi murahan. Dengarkan baik-baik, wahai umat Persib. Bojan Hodak, sang Iron Man di balik taktik Maung Bandung, baru saja melakukan konferensi pers yang isinya adalah psychological warfare tingkat dewa untuk membungkam semua haters. Hodak, dengan tatapan dinginnya yang khas ala jenderal perang, secara gamblang menyatakan, wajar jika Beckham belum konsisten di level internasional, dia itu masih bayi di mata dunia. Level yang dia hadapi di timnas itu adalah tim yang akan main di Piala Dunia. Ini level dewa-dewa sepak bola dunia, Bung. Jadi jika dia terlihat seperti anak SD yang kehilangan bekal, ya wajar. Dia baru matang seumur jagung. Dia masih butuh 1000 kali lebih banyak pengalaman. Apa arti kalimat itu? Ini bukan pujian, ini adalah deklarasi perang satir. Hodak secara hiperbola sedang mengatakan Beckham itu levelnya terlalu tinggi untuk liga domestik ini. Makanya di timnas dia masih adaptasi dengan level tertinggi dunia. Dia adalah aset abadi Persib yang disiapkan bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk menghancurkan kompetisi di galaksi Bima Sakti. Dan buktinya tak tertolak. Baru pulang dari camp penyiksaan timnas, Beckham Putra langsung turun gunung melawan PSBS Biak Niberi Super League. Masuk sebagai pengganti, dia tidak hanya bermain, dia langsung menjadi mesin penggerak kebenaran hakiki. Saat Persib mencetak gol kedua, Beckham menunjukkan visi sekelas profesor fisika kuantum. Umpan dari Tom Haye, seorang maestro yang mainnya sudah seperti berjalan di atas air, dia biarkan lewat, seenak jidat. Kenapa? Karena dia sudah tahu bola itu harus jatuh ke kaki Eliano Redianders yang kemudian mengembalikan bola ke kakinya. Lalu dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, dia memang gagal menjebol gawang. Tapi tendangannya itu adalah kanon pembuka jalan yang membuat kiper lawan Aldo Kadu Girano hanya bisa memblok dengan desperate sebelum akhirnya William Barros Pereira datang seperti malaikat maut untuk menyambar bola rebound dan mengunci kemenangan 3-0. Lihatlah, Bobotoh tidak usah sedih. Persib tidak akan khawatir. Kegagalan di timnas adalah kamuflase. Itu adalah strategi mundur 3 langkah untuk melompat 1000 km. Pertanyaan sekarang adalah, apakah Bojan Hodak sedang merencanakan hat-trick juara Liga 1 dengan proyek Beckham Putra, sang bayi dewa yang dijadikan tumbal timnas demi kematangan abadi Persib? Tidak diragukan lagi, saksikanlah karena sejarah sedang ditulis.